Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal Olimpiade Fisika yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang, yaitu dalam event yang bernama Nubuh tingkat SMP. Kita bahas dari tahun 2014. Ini soalnya. Oke, kita turun ke bawah. Oke, di sini ada petunjuk pengisian lembar jawaban babak pengisian. Ya, tahun 2014 ini diadakan tanggal 21 September. Petunjuk umum ini adalah konstanta-konstanta yang kita gunakan, ya. Ada berbagai macam nih, kecepatan cahaya, konstanta gravitasi, bilangan Avogadro, dan lain sebagainya. Kemudian di soal ini terdapat 40 soal, ya, tipenya pilihan ganda semuanya. Kemudian diperbolehkan menggunakan kalkulator, ya, tanpa handphone nggak boleh, ya, nanti bisa browsing soalnya. Kemudian tipe soalnya, ini setiap soal memiliki kriteria penilaian sebagai berikut. Level 1 nomor 1 sampai 10, ini level 1. Benar plus 5 salah min 2. Kemudian level 2 nomor 11 sampai 30. Berarti ini sekitar 20 nomor. Ini plus 10 min 4 ya. Untuk level 3 ini 10 nomor terakhir. Plus 1 sampai 40 ini plus 15 minus 6. Kemudian ada petunjuk khusus yang berdoa terlebih dahulu. Kemudian meneliti jawaban dan standar lah ya. Nomor 1. Syawal naik sepeda motor dengan kelajuan atau dengan kecepatan 72 km per jam. Ini kecepatannya. Jika di tengah jalan terdapat lubang yang berjarak 20 meter dari Syawal, maka perlambatan yang harus diberikan agar Syawal tepat berhenti di depan lubang tersebut. Di sini ada kecepatan awal V0, kita bikin SI dulu, 72 km per jam sama dengan 20 meter per second. Ini jaraknya S. Kemudian pertanyaannya perlambatannya berapa? Nah, berarti yang kan A-nya berapa? Agar tepat berhenti. Ini VT sama dengan 0. Langsung aja kita masukkan rumus GLBB ya. Ini kan nggak ada time diketahui. Otomatis pakai rumus GLBB yang kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A S. Kita cari nilai ini. Ini yang kita cari. Sehingga ini kita dapat 0 VT-nya. Ya, 0 kuadrat 0 sama dengan 20 kuadrat, karena perlambat kita pakai minus ya, 2A S-nya 20, kita pindahkan ruas, ketemunya 40A sama dengan 400, dapat A-nya sama dengan, kita coret aja, tinggal 10 meter per second kuadrat. Siapanya A. Ya, level 1 ya, mudah ini. Lanjut untuk nomor 2. Burhan sedang menaiki pesawat yang terbang pada ketinggian 2000 meter dari permukaan tanah. Jika Burhan menimbang berat badannya saat berada di bumi, ya, dan saat berada di pesawat yang terbang, maka pernyataan yang tepat adalah yang A, berat Burhan akan tetap, ini salah ya. Berat Burhan di bumi lebih kecil daripada berat Burhan di pesawat, ini juga salah. Berat Burhan di pesawat yang terbang lebih kecil daripada berat Burhan di bumi. Oke, ini benar. Jawabannya Charlie. Berat Burhan tidak dipengaruhi oleh ketinggian suatu tempat, ini juga salah. Perlu diingat untuk gaya berat, ya, weight ya, ini kan aplikasi dari hukum Newton sama dengan M kalikan percepatan khusus yaitu gravitasi. Sehingga massa kan selalu konstan, sehingga ditentukan oleh kecepatan gravitasi ini nantinya. Sedangkan nilai percepatan gravitasi sendiri rumus aslinya ini kan G M per R kuadrat. Dengan M ini massa bumi, ya, ini massa bumi, R-nya ini adalah jari-jari kerengkungan. R-nya ini jarak dari pusat bumi terhadap benda itu. Nah, nilainya itu yang biasanya kita hitung nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasanya kita buatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Untuk ketinggian 2000 meter atau 2 km dari permukaan, ini sebenarnya tidak terpengaruh, nilainya sekitar 8, ya, 9,8. Tapi tetap dia lebih kecil sedikit, di ordo 0,0 biasanya. Kemudian nomor 3. Jarum dapat terapung di permukaan air saat ditahan perlahan karena massa jenis jarum kurang dari massa jenis air. Ini jelas salah. Jarum kan dari besi ya, pasti dia lebih berat. Gaya Archimedes yang dialami jarum lebih dari berat jarum. Gaya Archimedes kan gaya angkat. Ini juga bukan, misalnya dia tidak tenggelam sama sekali, tidak ada volume yang tercelup. Misalnya gaya Archimedes kan rumusnya rho-nya fluida kalikan gravitasi kalikan volume benda tercelup, volume benda dalam fluida. Ini dia terapung di permukaan, nggak ada yang tercelup, jadi nggak ada gaya Archimedesnya. Tegangan permukaan, ini jawabannya paling tepat.
Berat jarum sama dengan gaya Archimedes yang dari jarum juga bukan. Ya, ini aplikasi untuk terapung sama melayang, tapi dia terapung tapi kan nggak ada yang tenggelam, jadi bukan terapung dia atasnya. Kita lanjutkan nomor 4. Benda yang massa jenisnya sama dengan air dimasukkan ke dalam kotak berisi air dalam H. Jika massa jenis air Rho, kecepatan gravitasi G, massa benda M, dan volume benda V, maka besar gaya normal dari dasar kolam ke benda itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini ada kolam yang berisi airnya sedalam H. Ya. Nah, bendanya ada di sini, di dasar. Bendanya di sini. Nah, pertanyaannya, gaya normalnya berapa? Perlu diketahui jika massa jenis air ini benda yang massa jenisnya sama dengan massa jenis air ini. Massa jenisnya sama dengan massa jenis air, ya. Rho benda sama dengan rho air. Berarti kan kalau sama dia kondisinya melayang, ya. Ini kan pasti melayang. Kalau melayang, dia nggak mungkin tekan ke bawah, sehingga gaya normalnya 0. Kecuali dia kalau tenggelam. Kalau benda tenggelam ini ada gaya tekan ke bawah, nanti ada normalnya. Normalnya sama dengan gaya tekannya. Itu kalau dia melayang. Kalau dia tenggelam, dia nekan. Tapi kalau ini kan melayang, dia nggak ada gaya tekan ke bawah. Ya melayang nih, cuma lokasinya di dasar, sehingga gaya normalnya nggak ada. Lanjut nomor 5. Besar gaya listrik antara dua proton adalah 2,30 kali 10 pangkat minus 26 newton ya. Besar jarak antara dua proton tersebut ini jelas. Pertama kita harus tahu muatannya proton, V-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min berapa? 19 ya, 19 kolom. Nah, tanyain jaraknya kan kita tinggal pakai hukum kolom. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Hukum kolom kan seperti ini. Ya ini kan antara dua proton. Dua proton Q1 sama Q2 kan sama. Sehingga nanti bisa kita bikin Q kuadrat. Tanyain R. Rumusnya bisa kita rubah dalam bentuk aljabar. Sehingga kita punya R dengan akar gini ya. Akar K kuadrat per F. Nah, kita masukkan angkanya. Akar K itu namanya 9 kali 10 pangkat 9 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dalam kuadrat. Dalam akar semua ya, nanti bisa keluar sebenarnya. F-nya 2,3 kali 10 pangkat min 26. Hasilnya adalah 0,10008 terus ya. Nah, tapi kan ini dalam meter, soalnya kita hitungnya dalam SI. Yang ini sama dengan jawabannya dalam cm. Ini 10 cm kita bulatkan. Jawabannya bravo. Berikutnya untuk nomor 6. Oke. Berikut ini pernyataan yang benar adalah orang yang sedang bercermin dengan cermin datar membentuk bayangan maya. Ini benar ya, benar. Jika mengalami pemantulan difus. Pemantulan difus itu pemantulan baur ya. Pada cermin itu kan pemantulannya pasti teratur, nggak mungkin baur, sehingga ini pasti salah. Tapi mayanya itu benar. Yang B, pemantulan sempurnanya dapat terjadi jika cahaya datang dari zat yang mempunyai kerapatan lebih besar ke zat yang mempunyai kerapatan lebih kecil. Oke, ini benar, jawabannya bravo. Ya, syarat pemantulan sempurna kan dua. Pertama dari medium yang rapat ke medium yang lebih renggang ya. Kemudian syarat keduanya sudut datang lebih besar daripada sudut kritis. Ya, sudut kritis sendiri adalah sudut datang ketika cahaya dibiaskan sejajar pada bidang batas. C. Indeks bias udara air didefinisikan sebagai perbandingan antara kosinus. Ini juga salah. Ya, yang benar kan sinusnya. Snellish pembiasan yang N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 ya. Kalau kita indeks bias udara air berarti kan N1 per N2 sama dengan sin theta 2 per sin theta 1. Kalau ini udara air berarti ini air udara ya. Oke, nomor yang D, sudut datang dari medium rapat ke medium kurang rapat dibiasakan mendekati garis normal. Itu juga salah. Yang benar kan menjauhi garis normal ya. Oke, lanjut nomor 7. Transformator ideal memiliki perbandingan kumparan primer dan sekunder sebesar 3:5. Jadi ini NP, ini NS. Jika arus yang mengalir pada kumparan primer IP 2,5 ampere, maka besar arus yang melalui kumparan sekunder
dan jenis transformatornya. Jenis transformator bisa kita lihat dari perbandingan kumparannya. Ini kan primernya 3, sekundernya 5. Berarti jelas dia step up, naikkan tekanan. Ini menaikkan, penurun salah, ini menaik, benar penurun salah. Kemudian untuk cari berapa arusnya, kita kan pakai rumus yang NP per NS sama dengan IS per IP. Ya, antara kumparan dengan arus kan berbanding terbalik. Nah, kita masukkan angkanya, 3 per 5 sama dengan IS kita cari, terus IP-nya 2,5. Ini coret kita dapat 2. 3 bagi 2, 1,5. Jawabannya ini kali. Kemudian nomor 8. Kawat dialiri arus listrik 12 ampere berada pada medan magnet 0,5 Tesla. Ini kawatnya, ini arusnya, ini medan magnet B. Medan magnet tegak lurus terhadap arah arus. Jika pada penghantar terdapat gaya sebesar 4 Newton, maka panjang kawatnya adalah, kita pakai rumus gaya Lorentz, F sama dengan B I L. Kita cari L-nya. F-nya itu kan ada 4, B-nya 0,5, harusnya 12, ini L-nya. Ini bisa kita coret ya, dapatnya 3. Kita pindahkan luas, L sama dengan 10 per 5 kalikan 3. Ini kan 5 per 10 ya. Sehingga jawabannya ini kita bagi 5, 2 kita bagi 5, terus 2 per 3 meter. Bravo. Kemudian nomor 9, ini mudah. Urutan perambatan bunyi dari yang paling cepat, ya padat, cair, gas ya, besi, air, udara, udah jelas. Bravo. Nomor 10. Sumber cahaya yang berada jauh tak hingga berada di sebelah kanan lensa cembung. Lensa cembung ini sifatnya konvergen positif, dan di kiri lensa cembung tersebut terhadap layar. Posisi layar terhadap lensa agar menangkap bayangan sumber tersebut dengan jelas adalah, berarti kurang lebih seperti ini. Ya, ini lensanya di sini. Oke, lensa di sini positif ya. Ada sinar jajar lurus jauh tak hingga datang. Ya. Nah, dia ini ada fokusnya. Kita pakai sifat pertama. Ada sinar yang datang dari secara sumber utama, ini sumber utama. Pasti dia akan dibiaskan menuju fokusnya. Jadi ya layarnya harus kita letakkan di fokus ini, biar bayangannya terlihat dengan jelas. Oke, kita lihat mana berada tepat di fokus lensa cembung. Jawabannya bravo. Itu untuk 10 nomor yang pertama. Nah, ini levelnya tingkat 1 mudah tadi ya. Berikutnya nomor 11. Ini mulai level 2, agak susah. Al berangkat dari rumahnya menuju rumah L yang berjarak 180 km. Ini jaraknya. Dengan kecepatan 100 km per jam. Ternyata L juga berangkat menuju rumah A dengan kelajuan 60 km per jam. 45 menit sebelum L. Berarti si L berangkat duluan. Mereka bertemu dari rumah L jauh berapa? Ini juga mudah. Pertama kita cari kapan mereka bergerak bareng. Jadi kalau misalkan kita gambarkan sketsanya seperti ini, nah, jarak total ini adalah 180 km. Al berangkat, ya, ini Al ya, dengan kecepatan 100 km per jam. Kemudian si L dari sini ya, dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, tapi siapa tadi? L ini berangkat dulu 45 menit. Jadi ketika si Al berangkat, kurang lebih kan dia lokasinya di sini. Nah, kita cari jaraknya nih. Kita bisa cari jaraknya. Nah, 45 menit itu kan sama dengan 3 per 4 jam. Sehingga kita bisa cari jarak. Ini kan si L yang gerak. Berarti S-nya sama dengan jaraknya 60 kalikan 3 per 4 sama dengan 45 km. Jadi jaraknya adalah 45 km. Sehingga kita bisa menentukan ketika udah gerak bareng, jarak antara keduanya 180 kita kurangin 45, ketemunya 135 km. Kalau udah ketemu, langsung kita cari time-nya. T-nya sama dengan S per V ya, V-nya V total karena dia saling mendekati, maka V-nya nanti kita jumlahkan. 135 kita bagi 160. Ini hasilnya adalah 27 per 32. Dalam apa ini? Kita ngitungnya dalam jam. Ini jam ya. Sehingga pertanyaannya,
keluar tadi. Mereka bertemu dari rumah L. Dari rumah L sini ya, kita bisa hitung jaraknya. Isinya L sama dengan SV kalikan T, V-nya 60 kita kalikan 27/32. Itu hasilnya sama dengan 405/8 km, atau sama dengan 50,625. Kita tambahkan jarak mulanya 45 km, ketemunya di 95,625 km. Oke, jawabannya ini. Ini ketemunya nanti dari jarak sini adalah 50,625. Itu nomor 11. Ada banyak cara mengerjakan soal ini. Ini dengan cara sketsa ya, tidak dengan cara sketsa pun juga bisa. Banyak cara. Lanjut nomor 12. Grafik di bawah ini menyatakan kecepatan terhadap waktu untuk benda yang bergerak pada sumber X selama 18 sekon. Posisi benda saat T18. Posisi ini berdasarkan faktor ya. Ini delta S sama dengan luas atas, kita kurangi dengan luas bawah. Kalau yang ditanyakan jarak tempuhnya tinggal luas atas, kita tambahkan luas bawah. Terus kita lihat dulu ini ke bawah berapa ini? Ini 9, ini ke bawah. Ini berapa, 13 ya. Ini 18, 6. Oke, ini 4. Yang di sini ada 4. Kemudian 6, 18 kita kurangi 6, di sini ada 12, 13 kita kurangi 19, 4. Oke, ini tingginya 12 ya, setiap strip isinya 2, sehingga ini tingginya ini 18. Saya cari luas yang bawah dulu. 4 tambah 6 bagi 2 kalikan 12 yang kita coret dapatnya 6. Ini 10 kalikannya cm. Luas atas 4 ditambahkan 12 bagi 2 kalikan 16 coret 9. Berarti berapa ini? 16 kita kalikan 9. 144, berarti ini delta S nya sama dengan 144, kita kurangin 60, hasilnya adalah 84 meter. Soalnya ditanya ini posisi atau koordinat, sebenarnya cari. Kemudian nomor 13, dice ya, dice yang memiliki berat 800 Newton berada di lift yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan ke atas. Ini kecepatan konstan ya, sehingga tidak ada perubahan gerak, soalnya tidak dipercepat. Nomor 13, dice yang memiliki berat 800 Newton berada dalam lift yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan ke atas. Kecepatan konstan ya, sehingga dia tidak ada percepatannya, sehingga berat orang di dalam lift ketika bergerak sama tidak bergerak sama, tidak berubah sama sekali. Tiba-tiba tali baja menarik lift putus sehingga lift jatuh. Otomatis kalau lift tiba-tiba jatuh, nanti sistemnya ini gerak jatuh bebas. Gaya normal di lantai lift pada dice sesaat sebelum dan sesudah lift tali baja putus. Kalau sesaat itu kan konstan, sehingga normalnya tetap 800 itu jangan salah ya, sehingga gaya normalnya tetap ya. Dia ngasih gaya berat 800, normal juga sama 800. Nah, ketika tali putus, itu kan sama-sama gerak jatuh bebas. Satu sama lain tidak ada yang saling menekan, ya. Sehingga jawabannya yang A. Lanjut nomor 14. Wida mendorong kursi roda neneknya di taman yang berbentuk lingkaran dengan gaya 200 Newton, jari-jari taman 7 meter. Jika Wida melakukan 2 kali putaran dengan kembali ke posisi awal dia berangkat, maka usaha yang dilakukan Wida adalah jawabannya 0. Karena usaha sama dengan F kalikan delta S. Ya, ini besarannya harus dibawahnya vektor. Ini juga vektor. Ya, ini perkaliannya jenisnya perkalian. Oh benar, sorry. Ini perkaliannya jenisnya perkalian dot. Nanti menghasilkan skala. Jadi ini harus perpindahan, bukan
jaraknya. Sehingga kalau dia kembali ke posisi awal kan perpindahannya 0. Kemudian nomor 15, perbandingan panjang A dan B pada gambar skema pesawat sederhana adalah min 5, min 11. Nilai minimum gaya F ya, yang ditanyakan untuk mengangkat beban yang beratnya 330 Newton. 330. Gampang kan? KLK BLB. Nah, 330 kita kalikan 5 bagi 11 itu aja. Ini kita coret bebannya 3. 3 kali 5 15 01 Newton. Kemudian nomor 16. 3 batang logam identik disambung sehingga menjadi bentuk seperti gambar di bawah. K1, K2, K3. Ujung bebas K1 bersuhu ini 100 derajat Celcius dan dua ujung lainnya bersuhu ini 0 derajat Celcius, ini juga 0 derajat Celcius. Konduktivitas termal batang pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut K1, K2, dan K3. Jika hubungan antara ketiganya K1 sama dengan 2K2 sama dengan 3K3, maka suhu timbang sistem. Ini bukan suhu timbang sistem ya, suhu di sambungannya ini ya. Ini nilainya berapa? Suhu sambungannya. Soalnya ini kita pakai konduktivitas sehingga yang kita tahu konduktivitas kita pakai rumus konduksi yaitu Q per time atau H lambatan kalor tiap waktu sama dengan K A delta T per L. K-nya beda-beda. Ini kan ada batang logam identik. Yang identik ini bukan logamnya ya, ukurannya masih maksud. Soalnya ini jelas batangnya tidak identik. Kenapa? Soalnya nilai K1 sama K2 dan K3 beda-beda. Konduktivitas termalnya beda. Kemampuan menteruskan panasnya tidak sama, sehingga dia jelas bukan logam identik. Tapi ukurannya yang identik, sama persis. Sehingga kalau ukurannya sama, nanti ini bisa kita coret A-nya sama, A-nya kita coret. Tinggal rumusnya K delta T aja. Sebelumnya kita menentukan perbandingan ini, K1 ini. K1 banding K2 banding K3 berapa? K1 kan nilainya sama dengan 3K3. K1 3K3. K3 nilainya tetap K3. 2K2 sama dengan 3K3. Sehingga K2 sama dengan 3 per 2 K3. Ini. Kemudian K3-nya sama-sama bisa kita coret. Kemudian semua suku kita kalikan 2 untuk menghilangkan per 2 ini. Sehingga ketemunya 3 kali 2 6. Ini habis ya, tinggal 3 saja. Ini 2. Ini perbandingan K1, K2, K3. Sudah dapat, tinggal kita masukkan ya. Pertama ini kan melepaskan kalor. Kalornya ini melepaskan kalor. Ini menerima 2. Ini 2 panas. Sehingga tinggal K1 delta T1 sama dengan K2 delta T2 tambah K3 delta T3. K1 nilainya 6, delta T-nya ini 100 min, anggap aja ini TC. 100 min TC, yang kurung K2-nya apa tadi K2-nya? 3. Kemudian kalikan TC min 0 plus 2 ya, K3-nya 2 nih. TC min 0. Ini ya kita dapat 600 min 6 TC sama dengan 3 TC plus 2 TC. Dengan ke kanan semua kita dapat 600 sama dengan 11 TC. Lanjut di sini ya. TC sama dengan 600 per 11. Nilainya 54,54 terus gitu. Ya kalau kita lihat jawabannya yang paling dekat ya cari. Lanjutkan lagi nomor 17. Benda A bermassa M dengan kalor jenis C dan benda B bermassa 2M dengan kalor jenis 2C mendapatkan kalor sama banyak. Oke, poinnya kalornya sama banyak. Kemudian ternyata suhu benda B naik. Nah, ini kenaikan suhu ya, ini delta T ya. Delta T ya. Oke. Naik 8 derajat Celcius, kenaikan suhu benda A. Ya, QA sama dengan QB gitu aja. Jadi, MA, CA, delta TA sama dengan MB, CB, delta T, B. MA di sini M. CA sama dengan C. Delta TA kita cari. MB sama dengan 2M. CB sama dengan 2C. Delta TB sama dengan 8. MC kan sama suara dapat delta TA sama dengan 2 kali 2 4 4 kali 8 32 derajat Celcius. Selesai. Kemudian nomor 18.
Dua muatan Q1 sama dengan Q, Q2 sama dengan 2Q terpisah sejauh A. Pada kondisi ini muatan Q1 mengalami kuat medan sebesar E. Cara agar medan yang dialami muatan Q1 menjadi 2E adalah berapa? Jadi yang mengalami kan Q1, berarti sumbernya kan dari Q2. Kalau kita gambarkan, ini ada Q2, dia punya daerah medan sekitarnya. Ya, dan Q1 ini mendapatkan pengaruh medan di sini. Ini sama dengan E. Ya, rumusnya kuat medan itu kan E sama dengan K Q per R kuadrat. Q-nya ini Q sumber, jadi ini Q-nya Q2. Jadi cara untuk E-nya menjadi 2 kali lipat, kan berarti Q2-nya jadi 2 kali lipat, sehingga jawaban yang paling benar, kalau ini 2Q, itu ada delta. Maka Q2 menjadi 4Q, jadi 2 kali lipatnya. Kalau jaraknya jadikan 2A, kan semakin jauh, R-nya semakin gede. Kalau R-nya semakin gede, ini kan berbanding terbalik, sehingga E-nya semakin kecil, salah. Kalau Q1 menjadi 2, ini nggak ngaruh apa-apa. Mengubah jarak antar muatan menjadi setengah. Kalau setengah menjadi setengah kuadrat, seperempat, atas jadi 4. Ini menjadi 4 kali lipat, juga salah. Kemudian nomor 19. 3 buah benda padat A, B, dan C dimasukkan ke dalam bejana berisi air. Benda C terapung, sedangkan B melayang dan A tenggelam dalam air. Maka, pernyataan di atas yang benar yang mana? Rho A lebih besar daripada Rho B daripada Rho C. Oke, benar ya. Paling bawah ini. Jika volume ketiga benda sama, maka gaya apungnya A sama dengan gaya apungnya benda B tidak sama dengan benda C. Ini juga benar. Soalnya gaya apung F, gaya apung itu kan rumusnya sama dengan Rho Frida gravity volume benda tercelup. Ini kan tercelup seluruhnya, sehingga gaya apungnya gede. Ini tercelupnya cuma sedikit, gaya apungnya cuma sedikit. Jadi yang A sama B sama. Jika volume ketiga benda sama, ini juga nggak salah jelas. Jika massa benda tidak mengetahui gaya apungnya, ini juga salah. Ini juga tetap salah. Massa benda tidak mengaruhi gaya apung. Ya. Kemudian pernyataannya benar 1 dan 2. Kita lihat. Ya, jawabannya Bravo. Kemudian nomor 20. Di antara 4 lampu berikut, lampu yang menyala paling terang adalah lampu yang paling terang menggunakan rumus daya. Power sama dengan PI, atau power sama dengan I kuadrat R, atau P sama dengan P kuadrat per R. Sehingga dari sini sudah ketahuan. Ini kan di rangkai seri. Kalau seri kan arusnya konstan. Kita bisa pakai ini sama ini. Nah, di rangkai seri kemudian yang ketahui hambatan. Kita pakai ini aja. Maka P sebanding lurus dengan R. Maka yang paling terang adalah yang 3. Ini jawabannya Cali.